adik-adik kalau ditanya mending setelah lulus lanjut kuliah atau lanjut bekerja dulu. Nah, tentu ini merupakan pilihan yang sulit ya bagi sebagian besar adik-adik yang mungkin apakah harus meneruskan pendidikan atau lanjut sebagai tenaga pekerja. Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik di channel saya. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Nah, biar nanti informasi yang saya sampaikan di dalam video ini itu bisa adik-adik dapatkan faedahnya seperti apa. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah mending setelah lulus itu lanjut pendidikan atau berhenti untuk kemudian bekerja ya, atau lanjut sebagai karyawan ya. Nah, ini tentunya menjadi pilihan yang kalau bisa dikatakan sebaiknya tidak ada pilihan tersebut, tetapi harus ada pilihan C gitu, ada opsional yang lain gitu. Karena kenapa saya harus katakan harus ada opsional yang lain? Karena masing-masing orang itu berbeda case-nya, berbeda kasusnya gitu. Nah, ada yang mungkin merasa bahwa pendidikan itu harus dikejar ya. Tapi ada juga pada kondisi tertentu teman-teman itu setelah lulus itu memutuskan untuk bekerja gitu. Jadi dikembalikan lagi kepada kasus-kasus masing-masing. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa pendidikan itu penting ya. Apapun yang Anda lakukan, pendidikan itu penting karena dengan berpendidikan setidaknya Anda itu berada pada posisi yang berbeda atau yang memiliki privilege dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menimbang ilmu di universitas. Kemudian dengan berpendidikan, saudara itu berkesempatan untuk menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga contoh-contoh mereka-mereka yang tidak mengemban pendidikan di kelas-kelas ataupun di universitas-universitas atau kita sebut dengan pendidikan formal, mereka juga banyak yang sukses gitu ya. Tetapi kalau kita mengulik lebih jauh, sukses di mata saudara itu seperti apa dulu gitu. Nah, apakah sukses itu menurut saudara adalah memiliki banyak uang, memiliki banyak properti, kemudian memiliki banyak kendaraan, atau apalah gitu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada bagaimana saudara memaknai sukses itu ya. Tetapi di sini yang kita akan lebih bahas itu adalah sebaiknya setelah saya lulus misalnya S1, apakah saya melanjutkan kuliah atau bekerja dulu ya, semacam itu. Nah, kita coba analogikan di dalam case yang berbeda. Contoh misalnya kalau kita berada pada posisi kita itu sebagai tulang punggung keluarga gitu, maka akan sulit kalau misalnya setelah kita lulus itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Karena kita sebagai tulang keluarga, tulang punggung keluarga. Maka akan lebih rasional mungkin kalau setelah kita lulus S1, ya kita harus langsung bekerja gitu ya. Untuk membiayai keluarga-keluarga kita. Entah itu mungkin kita punya adik yang harus disekolahkan, ataupun kita punya tanggungan-tanggungan yang lain. Yang mungkin orang tua kita itu ya sudah tidak mampu bekerja lagi, tidak memiliki penghasilan yang cukup, sehingga kita itu memutuskan untuk sebagai tulang punggung keluarga. Tetapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan gitu, karena kita kan kelak akan memiliki keluarga sendiri gitu. Nah, syukur-syukur kalau misalnya pasangan kita itu juga mensupport ya, mensupport ketika misalnya kita juga memutuskan untuk bekerja ataupun sambil kuliah. Tetapi ada juga teman-teman yang memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Jalan beriringan, tetapi mereka juga
menyelesaikan pendidikannya. Contohnya misalnya seperti apa ya? Nah, kebetulan kalau di kampus saya itu terutama kalau kelas-kelas malam itu rata-rata mereka bekerja semua. Bukan rata-rata, tapi mereka bekerja semua. Jadi mereka bekerja sambil kuliah gitu. Nah, di luar negeri rata-rata mahasiswa itu juga kebanyakan itu juga bekerja sambil kuliah. Jadi mereka mengambil part-time job ya di beberapa, entah itu di warung-warung makan ataupun di toko-toko yang di mana mereka di sini itu memfasilitasi teman-teman yang ingin part-time job gitu. Jadi terutama mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliahnya tinggal sedikit, nah itu mereka memutuskan untuk part-time job. Dan di sini tuh difasilitasi part-time job itu, ya, berbeda sekali dengan di Indonesia. Nah, di sini tuh kita misalnya bisa bekerja hanya dalam waktu minimal ya, minimal 6 jam gitu untuk kita bekerja minimal 6 jam. Nah, setelah 6 jam ya, entah itu kita mau teruskan atau mau berhenti kemudian kita lanjutkan untuk kuliah. Nah, itu case yang lain ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang case bahwa mungkin keluarganya ya fine-fine aja, tetapi Anda berpikir bahwa pendidikan itu penting ya, maka kemudian Anda berkeinginan bahwa kelak saya harus berkarirnya seperti ini, maka mungkin pilihan yang paling bijak itu adalah melanjutkan kuliah gitu. Nah, entah itu dia melanjutkan kuliah dengan mendapatkan beasiswa, atau melalui biaya pendidikan sendiri, atau bahkan dia kuliah sambil juga bekerja gitu. Itu sudah banyak sekali contoh-contoh mereka-mereka yang kuliah juga sambil bekerja ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Contohnya misalnya S2 gitu ya. Nah, sayangnya sebenarnya adik-adik bahwa saat ini di internet itu kan sudah banyak informasi-informasi loker ya, yang bisa kita remote dari rumah kita sendiri. Atau dengan kata lain adalah bisa kita kerjakan di rumah sendiri. Asalkan hanya bermodal laptop, internet, itu sudah cukup gitu. Nah, sayangnya mungkin adik-adik itu tidak pernah menelusuri hal tersebut ya. Sehingga saudara tidak seakan-akan punya pemikiran bahwa oke, kalau bekerja itu harus terlihat fisiknya gitu ya. Harus berbau fisik ya, kita harus datang ke kantor, kemudian pulang jam sekian. Nah, itu yang selalu berada di dalam pikiran adik-adik mungkin semacam itu. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi ya, hanya dengan bermodalkan laptop dan internet, saudara itu sebenarnya bisa bekerja melalui hanya dengan di rumah saja gitu, atau bahkan bisa dikerjakan setelah jam-jam sekolah atau jam-jam kuliah selesai itu. Karena hitungan bayarannya itu ada yang dihitung per project, ada yang dihitung per jam ya. Dan itu semuanya ada banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat di salah satu website ya, di salah satu website itu ada pekerjaan yang tugasnya itu hanya satu. Kadang hanya kita mengisi surveyor ya. Jadi mereka-mereka yang melakukan penelitian, yang pakai kuesioner itu, mereka mencari orang-orang yang akan menjawab kuesioner kita itu, kuesionernya mereka gitu. Dan itu dibayar itu biasanya per project. Misalnya per satu project kuesioner itu dibayarnya berapa puluh ribu gitu, atau berapa ratus ribu. Itu contoh kecil. Mau yang lebih, misalnya mau yang bayarannya jutaan, ada lagi. Misalnya kita melamar sebagai apa itu, nah ini ada juga yang bayarannya jutaan. Itu kita bisa melamar sebagai survei lapangan. Nah, itu juga bayarannya jutaan. Jadi satu kali survei itu yang paling rendah itu dibayar sekitar 1,2 juta gitu, atau 1 juta. Dan itu kalau di kampus-kampus yang lain, yang mereka-mereka yang terbiasa melalui pekerjaan melalui remote ya, artinya bekerja tidak harus terlihat fisiknya, itu sudah banyak dilakukan. Nah, sayangnya apakah termasuk mahasiswa-mahasiswa saya sudah tahu apa enggak ini. Bahkan ada juga pekerjaan ya yang bisa kita remote itu hanya cuma untuk mengontrol atau menjawab
sosial media, ya. Sosial media misalnya Instagramnya si A, terutama mereka-mereka yang sudah punya followers yang banyak ya, semacam itu, ataupun yang lain gitu. Jadi yang paling banyak bayarannya itu adalah ini, editing video ataupun editing gambar gitu. Nah, itu paling besar dan itu banyak sebenarnya tawaran-tawaran itu yang bisa kita remote. Nah, jadi sebenarnya kalau dikasih pilihan milih lanjut kuliah atau bekerja dulu, sebenarnya kalau ada pilihan C itu adalah bekerja sambil kuliah gitu. Nah, bekerjanya seperti apa? Ya, bekerjanya tidak harus terlihat fisik. Yang Anda harus datang ke kantor jam sekian, pulang juga jam sekian gitu. Tidak. Tetapi misalnya bisa melalui pekerjaan remote misalnya yang kita kontrol dari rumah, yang bisa kita kerjakan dari rumah. Apalagi kalau saudara punya skill misalnya kemampuan berbahasa Inggris ya, menjadi translator, itu bayarannya per jam dan itu dolar gitu. Tetapi Anda harus punya aplikasi atau punya rekening di PayPal gitu, karena bayarannya adalah PayPal. Di PayPal ditransfer kalau lewat PayPal ya, atau Bitcoin gitu ya, macam-macam ya. Biasanya jarang sekali kalau bayarannya dolar itu dikirim langsung ke rekening kita ya, biasanya semuanya PayPal. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, bisa menjadi pilihan. Kalau ada saran-saran, komentar, silakan berkomentar di channel YouTube saya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.